Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana listrik itu gratis? Tidak perlu lagi bayar tagihan bulanan. Tidak ada lagi kabel yang rumit. Energi tersedia untuk semua orang, di mana saja. Kedengarannya seperti mimpi utopis kan? Tapi ini adalah impian nyata dari seorang ilmuwan jenius bernama Nikola Tesla. Sayangnya, mimpi ini tidak pernah terwujud. Bukan karena kegagalan ilmiah, melainkan karena ambisi Tesla untuk membuat energi gratis justru mengancam sumber pendapatan terbesar para pengusaha raksasa dan negara. Inilah kisah tragis mengapa nama Nikola Tesla, seorang visioner sejati, sengaja dihilangkan dan dilupakan dari buku-buku sejarah selama bertahun-tahun. Nikola Tesla lahir di sebuah desa kecil di kerajaan Austria pada 10 Juli tahun 1856. Sejak kecil, bakatnya sudah terlihat luar biasa. Ia mewarisi kemampuan kreatif dan pemikiran cemerlang dari ibunya. Tesla dianugerahi apa yang kita kenal sebagai ingatan fotografis yang sangat kuat. Ia bisa mengingat detail sekecil apapun dengan sempurna. Bayangkan, karena kemampuan ini, Tesla menjadi seorang poliglot, menguasai 7 bahasa, bahkan sebelum usianya mencapai 17 tahun. Konon, ia bahkan bisa mengerjakan soal kalkulus yang sangat rumit di kepalanya tanpa perlu membuat satupun coretan kertas. Dia benar-benar seorang jenius sejak lahir. Namun, hidup seorang jenius tidak selalu mulus. Setelah lulus SMA, Tesla sempat jatuh sakit parah akibat penyakit kolera. Ketika akhirnya pulih dan mendaftar di Universitas Teknologi di Graz, Austria, ia mulai berkonflik dengan profesornya mengenai desain dinamo. Konflik ini, ditambah dengan kehilangan beasiswa dan kecanduan judi, membuatnya terpaksa drop out pada tahun ketiga studinya. Perjalanannya sempat terhenti, tapi api di dalam dirinya tidak pernah padam. Setelah bekerja serabutan di berbagai tempat, pada Juni tahun 1884, Tesla mengambil langkah besar. Ia memberanikan diri beremigrasi ke Amerika Serikat dan mulai bekerja di Edison Machine Works, perusahaan milik penemu legendaris Thomas Edison. Awalnya, kerjasama mereka terlihat sangat menjanjikan. Edison, yang saat itu menggunakan sistem arus searah atau direct current DC, menantang Tesla untuk memperbaiki desain dinamo DC miliknya yang kurang efisien. Tesla menerima tantangan itu dan berhasil. Desain barunya jauh lebih baik dan efisien. Edison menjanjikan bayaran yang fantastis pada saat itu, yaitu $50.000 jika Tesla berhasil. Namun, ketika Tesla datang untuk menagih janji tersebut, Edison malah menolaknya dengan dingin, mengatakan bahwa Tesla tidak mengerti umur Amerika merasa dipermainkan dan dikhianati. Tesla yang penuh harga diri langsung mengundurkan diri, padahal ia baru bekerja di sana selama 6 bulan. Pekerjaan berikutnya yang ia dapatkan adalah menjadi pekerja kuli bangunan hanya untuk bertahan hidup. Tetapi, semangat Tesla tidak pernah padam. Pada tahun 1887, ia berhasil mendirikan perusahaannya sendiri dan mulai mengembangkan sebuah sistem yang akan mengubah dunia selamanya. Alternating current atau arus bolak-balik yang kita kenal sebagai AC. Sistem AC yang dirancang Tesla lengkap dengan generator, motor, dan transmisinya. Jauh lebih efisien dan jauh lebih hemat biaya untuk transmisi jarak jauh dibandingkan sistem DC milik Edison. Inilah cikal bakal dari apa yang dikenal dalam sejarah sebagai perang arus yang legendaris antara dua raksasa penemu. Seorang penemu lain yang sangat visioner, George Westinghouse, melihat potensi besar dalam motor AC ciptaan Tesla dan langsung mengajaknya bekerja sama. Edison, yang merasa sistem DC miliknya terancam oleh sistem AC yang superior, tidak tinggal diam. Ia melancarkan kampanye propaganda kotor untuk menjatuhkan citra AC. Edison berusaha meyakinkan publik bahwa AC itu berbahaya, bahkan sampai melakukan demonstrasi publik yang brutal, termasuk menyetrum hewan-hewan seperti anjing dan gajah, hanya untuk mendiskreditkan AC di mata masyarakat. Ini adalah sisi gelap dari persaingan industri pada masa itu. Namun Tesla, dengan gayanya yang elegan dan dramatis, membalas propaganda itu dengan brilian. Dalam sebuah demonstrasi yang spektakuler, ia mengalirkan listrik AC bertegangan tinggi ke tubuhnya sendiri di hadapan publik. Lampu menyala di tangannya, membuktikan bahwa AC, jika digunakan dengan benar dan dipahami ilmunya, sepenuhnya aman. Pertunjukan ini memukau semua orang. Perang arus ini akhirnya berakhir ketika para investor Edison sendiri mengakui keunggulan sistem AC dan menuntut Edison untuk beralih ke sistem tersebut. Sebuah kemenangan telak untuk Tesla dan Westinghouse. Kemenangan terbesar Tesla terjadi pada tahun ke-1893,
Saat itu, ia dan Westinghouse memenangkan tender prestisius untuk membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Tepatnya, di air terjun Niagara. Menggunakan sistem AC ciptaan Tesla, mereka berhasil menerangi kota Buffalo dan seluruh kota New York. Inilah momen bersejarah yang menjadi awal mula revolusi listrik global, yang cahayanya kita nikmati hingga hari ini. Meskipun laboratoriumnya sempat terbakar habis pada tahun 1895, menghanguskan catatan dan peralatannya, Tesla tidak pernah berhenti berinovasi. Ia kemudian berkontribusi besar pada pengembangan radiologi atau Sinarex, dan bahkan menjadi orang pertama yang menyadari dampak buruk radiasi pada tubuh manusia. Ia juga menciptakan radio remote control pertama di dunia. Walaupun Guglielmo Marconi, yang sering dikenal sebagai penemu radio, Mahkamah Agung Amerika Serikat belakangan mengakui bahwa paten radio sejatinya adalah milik Tesla. Namun, impian terbesar Tesla belum terwujud. Dengan investasi besar dari kapitalis raksasa saat itu, JP Morgan, Tesla mulai membangun sebuah proyek ambisius bernama Wardenclyffe Tower. Tujuan Morgan sangat sederhana, komunikasi nirkabel yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Tapi visi Tesla jauh melampaui itu. Ia ingin menggunakan menara raksasa ini untuk menciptakan sistem transmisi energi nirkabel global, yang pada akhirnya akan menyediakan listrik gratis untuk seluruh umat manusia. Ini adalah puncak dari impiannya. Ketika Tesla menjelaskan visinya yang revolusioner dan meminta tambahan dana untuk mewujudkan impian energi gratisnya, JP Morgan menolak mentah-mentah. Alasannya sederhana dan brutal. Listrik gratis akan merusak total model bisnis energi yang sudah ada. Jika listrik bisa didapat secara gratis, bagaimana mereka bisa menagih biaya dan menghasilkan keuntungan? Salah satu konsultan Morgan bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa tidak ada bisnis dalam sebuah sistem di mana meteran listrik tidak lagi diperlukan. Ide Tesla terlalu mulia untuk dunia yang dikendalikan oleh keuntungan. Proyek Wardenclyffe akhirnya dihentikan pada tahun 1905 karena kehabisan dana. Puncaknya, pada tahun 1917, menara impian Tesla itu dirobohkan. Sejak saat itu, nama Tesla perlahan dicoret dari daftar komunitas industri dan buku-buku pendidikan. Ia seolah-olah sengaja dibuat terlupakan oleh sejarah. Tesla menghabiskan sisa masa tuanya dalam kemiskinan dan kesendirian di sebuah penginapan murah. Ia meninggal dunia pada 7 Januari tahun 1943 di usia 86 tahun. Tragisnya, segera setelah kematiannya, agen pemerintah Amerika Serikat langsung menyita semua catatan dan file penemuannya, termasuk catatan tentang mesin gempa dan senjata sinar partikel yang disebut Death Ray, yang hingga kini masih menjadi misteri. Meskipun ia sempat dilupakan, warisan Tesla tidak pernah benar-benar hilang. Teknologi AC, remote control, radio, dan bahkan Sinarex, semuanya adalah bagian tak terpisahkan dari dunia modern kita. Kesalahan terbesar Nikola Tesla, seorang jenius sejati, adalah karena ia lebih mempedulikan kemanusiaan daripada keuntungan pribadi. Dia adalah seorang pahlawan yang dikalahkan oleh keserakahan. Kisahnya adalah pengingat bahwa ide besar terkadang terlalu maju untuk zamannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal pahlawan sejati ini. Sampai jumpa di video berikutnya.